pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan ibu berharap kalian juga sudah memulai seluruh aktivitas pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya nak ya, supaya Tuhan selalu memberkati kita, supaya apa yang kita kerjakan Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan tak lupa ibu selalu mengingatkan kepada kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita tetap dalam keadaan sehat dalam melaksanakan semua aktivitas kita pada pagi hari ini dan untuk hari-hari yang berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang fotosintesis. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang proses pengangkutan ataupun transportasi pada tumbuhan. Nah, materi kita ini masih berkaitan dengan materi yang kamu pelajari pada minggu yang lalu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita nak pada materi ini yaitu yang pertama, peserta didik nanti dapat menjelaskan apa itu fotosintesis. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan skema terjadinya fotosintesis secara sederhana. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan apa-apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya proses fotosintesis. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menuliskan reaksi kimia dari proses fotosintesis. Nah, sebenarnya materi ini sudah kita pelajari ya nak ya waktu kamu di kelas 7, tapi kali ini kita pelajari kembali dan nanti ada tambahannya tentang fotosintesis kita kali ini, yaitu reaksi yang terjadi pada fotosintesis itu ada dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, yuk. Apa itu sebenarnya fotosintesis? Oke, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan ya, ataupun proses pembentukan glukosa pada tumbuhan dengan bantuan cahaya sinar matahari yang terjadi di tubuh tumbuhan itu sendiri, khususnya di bagian daun. Nah, itulah pengertian dari proses fotosintesis. Nah, seperti apa proses fotosintesis itu? Yuk kita lihat gambar berikut ini. Nah, setelah kamu amati gambar yang ada di video ini, nah di situ terlihat apa saja sebenarnya yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis ya. Di gambar itu ada terlihat yang dibutuhkan adalah air, kemudian ada karbon dioksida, kemudian ada cahaya matahari, dan yang berikutnya adalah klorofil, sudah pasti harus ada. Nah, itulah bahan-bahan yang dibutuhkan supaya proses fotosintesis itu dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu apa hasil dari proses fotosintesis? Yuk kita lihat reaksi kimia berikut ini. Nah, di sini terlihat ya, hasil daripada proses fotosintesis itu adalah glukosa dan oksigen. Nah, glukosa inilah yang digunakan untuk proses pertumbuhan daripada tanaman itu sendiri, sedangkan oksigen itulah yang bermanfaat bagi kita. Makanya ketika kamu duduk-duduk di bawah pohon ketika siang hari, kamu merasakan sangat sejuk. Mengapa? Karena pada saat itu terjadi proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Ya, maka selalu dikatakan perbanyaklah menanam tanaman di sekitar kita. Jagalah tanaman, jagalah hutan, karena hutan merupakan paru-paru di dunia. Ya, hutan itu menghasilkan banyak oksigen yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, sudah paham tentang itu? Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, pada proses fotosintesis ini ada dua reaksi yang terjadi di situ, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Oke, kita lihat tabel perbedaan di gambar berikut. Nah, di sini yang ingin Ibu tekankan kepada kalian
di mana sebenarnya terjadi reaksi gelap dan reaksi terang tersebut. Nah, reaksi terang itu terlihat pada bagian klorofil ya ataupun kloroplas yang disebut dengan grana tilakoid ya, grana tilakoid. Sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma ya. Nanti kamu lihat nak struktur daripada kloroplas di materi kita ini, di situ terlihat bagian-bagian daripada kloroplas. Nah, bagian-bagian daripada kloroplas ini nak, disinilah tempat terjadinya reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, materi ini nak selalu keluar ujian ya. Di manakah terjadinya reaksi terang dan reaksi gelap? Jawabmu, reaksi terang itu terjadi di bagian grana tilakoid, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di bagian stroma. Nanti ibu harapkan ini kamu gambarkan ya nak ya, supaya kamu nanti ketika ada ujian kamu bisa menjawab dengan benar. Nah, itu saja nak materi kita pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kalian catat materi ini nak ya, karena dalam waktu dekat kalian akan mengikuti ujian tengah semester, dan materi kita pada hari ini masuk salah satu di dalam soal ujian tersebut. Oke, materi kita untuk minggu depan itu nak adalah materi kita yang baru, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Ibu ingatkan kembali kepada kalian semua nak, tetap menjaga kesehatan ya. Lebih baik di rumah saja, jangan kemana-mana dulu. Oke, salam sehat dari Ibu Edna. Good luck.